Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, 24 siswi dan 2 orang guru di pesantren Al-Iman Islamic Boarding School Kota Padang terpapar positif virus COVID-19. Aktivitas belajar mengajar tatap muka dihentikan dan puluhan siswi dirumahkan setelah menjalani tes swab massal. Berarti ini habis swab deh, Pak? Proses belajar mengajar tatap muka yang dilangsungkan sejak Januari 2021 kemarin di pesantren Dar Al-Iman Islamic Boarding School ini pun langsung dihentikan. Sebanyak 150 orang siswi dan 30 orang tenaga pengajar di pesantren Dar Al-Iman Islamic Boarding School ini terpaksa dirumahkan untuk sementara dan menjalani proses belajar daring dari rumah mereka masing-masing hingga 14 hari ke depan. Sementara puluhan siswi dan guru yang terpapar virus COVID-19 menjalani proses karantina di rumah sakit. Diduga lengahnya pengawasan terhadap kunjungan dari pihak luar ke pesantren dan lemahnya penerapan protokol kesehatan menjadi penyebab banyaknya murid dan guru yang terpapar. Berarti liburkan, tapi kita rumahkan untuk belajar online. Kita tidak tahu persis, sepertinya memang ada kunjungan ya, karena kita sebenarnya ketat, tapi bisa jadi karena ada kunjungan-kunjungan atau memang masih ada celah pintu masuk, karena kita ada di sini full day juga, SD-nya full day ya, atau SMP-nya juga full day, sehingga kita juga tidak tahu persis dari mana dapatnya, kemungkinan itu dari kunjungan. Ya pemirsa, protokol kesehatan ini memang masih menjadi kunci untuk memerangi COVID-19. Betul sekali, sekolah tatap muka baru bisa berjalan aman jika sudah memenuhi persyaratan dan memenuhi protokol kesehatan. Nah sayangnya ini tidak terjadi di Aceh pemirsa. Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan sudah melakukan belajar tatap muka, namun sayangnya tidak ada penerapan protokol kesehatan saat proses belajar mengajar berlangsung. Pandemi COVID-19 harusnya membuat masyarakat lebih waspada dalam beraktivitas. Protokol kesehatan pun harus diterapkan. Namun pemandangan berbeda terlihat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan Aceh. Siswa dan guru tidak ada yang menggunakan masker. Selain itu, imbauan jaga jarak juga diabaikan saat proses belajar mengajar. Bahkan saat istirahat, para siswa juga berkumpul. Pihak sekolah mengaku sudah mengingatkan siswa agar menerapkan protokol kesehatan. Memang ada beberapa persen yang menggunakan masker, sebagiannya tidak menggunakan masker dikarenakan mungkin prinsip mereka, ya ini kan nggak ada masalah lagi dengan COVID. Nah untuk ke depan memang kalau ini masih diperlukan atau pemerintah masih artinya mewanti-wanti untuk kita melakukan prokes, melaksanakan prokes, ya ke depan kita tetap memberi sanksi apabila ada siswa yang tidak menggunakan masker. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh Selatan, per tanggal 5 April 2021, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 245 orang, sementara yang meninggal sebanyak 22 orang. Dari Aceh Selatan Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Jika penerapan protokol kesehatan di Aceh terbilang longgar, di Semarang, Jawa Tengah, jelang sekolah tatap muka, pemerintah daerah menyiapkan transportasi untuk mengangkut siswa. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, alat tes COVID-19 Genos disiapkan. Sekolah tatap muka akan segera dilakukan. Sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, sarana sanitasi sesuai protokol kesehatan, pembatasan belajar di kelas, serta transportasi untuk siswa disiapkan. Persiapannya pun ditinjau langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah daerah juga menyiapkan vaksin untuk tenaga pendidik. Kita sudah bicara sama Bupati Wali Kota agar mereka menyiapkan sekolah-sekolah mana saja yang akan uji coba. Belum semuanya. Sekarang kita persiapkan dulu sehingga kalau nanti katakan bulan Juli katakan kita mau buka, setidaknya kita sudah belajar betul beberapa bulan ini bahwa sekolah itu sungguh-sungguh siap. Minimal setidaknya gurunya mesti divaksin dulu. Maka itu menjadi prioritas nanti agar kita bisa memberikan vaksin kepada sekolah-sekolah yang akan melakukan uji coba tatap muka. Nanti juga dibatasi
kelasnya, yang paling cocok di sana berapa, sistem transportasi sampai sekolahan, terus kemudian fasilitas yang harus disediakan untuk protokol kesehatan di sekolah termasuk SOP. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Di SMK PGRI 2 Ponorogo, guru dan siswa mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuh. Bahkan para siswa dan guru juga menjalani tes deteksi COVID-19 menggunakan Genus. Dari total 800 siswa, setiap kelas masuk selama 2 jam dan bergantian dalam 3 tahap. Siswa yang belum menjalani tes COVID-19 tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui efektivitas Genus C19 sudah bersama kami Profesor Zubairi Jurban. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 dari ID serta Dr. Ahmad Kusuma Atmaja, tim pengembangan Genus C19. Saya akan ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Sebelum saya akan menyapa keduanya. Selamat siang, Dr. Ahmad dan Prof. Zubairi. Selamat siang. Baik, selamat siang. Saya ke Prof. Zubairi. Prof, sejumlah sekolah sudah melangsungkan tatap muka dan beberapa diantaranya menggunakan Genus. Menurut Anda, apakah cara ini sudah tepat? Ya, sebetulnya kalau mau membuka tatap muka yang penting bukan persiapan sekolah saja, bukan hanya gurunya divaksinasi saja, namun yang juga penting banget adalah kalau positivity rate-nya sudah turun di bawah 10%. Kalau di atas 10% itu terbukti penularan antar siswa tinggi. Dan ini sudah terbukti di lapangan, baik di Pulau Batam, ada 3 sekolah ditutup, di Jambi, di Sumatera Barat, di Bandung, di Tasikmalaya, dan juga di banyak tempat. Nah, kalau mengenai Genusnya, tentu Genus untuk uji saring silahkan saja, tentu dengan cara, jadi menurut undang-undang itu semuanya harus ada monitor evaluasi. Sekarang harus ada monitor evaluasinya bagaimana Genus. Jadi misalnya orang di airport di Sidoarjo itu dan ada 23 orang di Jogja itu kan diperiksa Genusnya positif. Itu PCR yang positif berapa? Saya belum mendapat informasi sampai sekarang, dan tentu paling bagus kalau laporan Genus yang sehingga dipakai sensitivitas dan spesifitasnya itu tidak cukup hanya di website, namun seharusnya ada di jurnal kedokteran yang terakreditasi. Baik, saya ke Dr. Ahmad. Dr. Ahmad, berapa tadi untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Zubairi? Sudah adakah jurnal mengenai efektivitas dari Genus ini? Jika dinyatakan positif di Genus, apakah positif juga di PCR-nya? Ya, terima kasih Mas. Jadi dari hasil uji diagnostik yang kita lakukan kan memang ada nilai spesifitas, ada nilai sensitivitas begitu, yang kemudian bisa keluar izin edar sampai penggunaan saat ini. Ya. Nah, memang kemudian saat ini kami sedang proses resubmit untuk publikasi ya, dan tentunya butuh waktu yang tidak sebentar begitu, paling tidak butuh waktu antara 4 sampai 6 bulan sampai nanti bisa submission. Tetapi dalam kondisi darurat ini kan kemudian dengan dasar izin edar tersebut, dengan sensitivitas spesifitas yang cukup sebagai alat screening. Sekali lagi ini adalah alat screening, jadi bukan hanya untuk memisahkan bahwa ini yang positif, ini negatif, dan tentunya untuk meyakinkan yang positif itu harus dilanjutkan dengan PCR begitu. Oke, Dr. Ahmad, bagaimana dengan distribusi alat Genus sendiri? Apakah untuk sekolah-sekolah nanti akan dimudahkan untuk mendapatkannya, dan apakah masyarakat umum juga bisa mendapatkan fasilitas ini? Baik, kalau terkait dengan distribusi, saat ini dipegang oleh PT Swayasa Prakarsa ya. Jadi memang pemesanan langsung bisa melewati PT tersebut melalui pemesanan begitu. Tetapi nanti untuk distribusinya sudah ada 5 distributor yang siap untuk mendistribusikan ke Jawa dan luar Jawa. Saat ini mungkin baru Papua yang belum tercover. Jadi hanya terpusat di Pulau Jawa ya, Dok ya? Baik, saya dan luar Jawa. Baik, saya ke Prof. Zubairi. Prof,
Jadi sebaiknya sekarang ada banyak sekali pilihan untuk mengetes COVID-19 baik secara imun ataupun secara positif negatif dari PCR. Mana baiknya yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat untuk mengantisipasi agar angka positif tidak semakin meningkat di Indonesia? Iya, tes gold standarnya yang terbaik adalah PCR. Kelemahan PCR adalah mahal dan perlu waktu. Namun sekarang PCR juga bisa sehari, artinya pagi periksa, sore ada hasil. Kelemahan satu-satunya hanya masalah biaya, namun untuk keamanan kan juga menjadi penting banget. Yang kedua adalah antigen, namun pengalaman saya di lapangan yang tes antigen negatif, itu terbukti beberapa pasien ternyata menjadi positif di PCR. Jadi itu artinya tidak sensitivitasnya menjadi kurang, tidak bisa mendeteksi yang positif. Jadi memang kalau sebagai pembanding misalnya kalau tes antibody yang untuk HIV namanya pakai ELISA itu sensitivitasnya 99% lebih mendekati 100%. Sedangkan spesifitasnya juga tinggi banget, sekitar 98%. Memang tes-tes yang untuk COVID ini kan berkembang terus. Jadi kalau kita ada data misalnya yang penumpang tadi yang positif 54 di Sidoarjo maupun 23 di Jogja itu misalnya diperiksa, kemudian kita tahu seberapa sensitif, maka dan seberapa spesifik, maka kan bisa dilakukan perbaikan sehingga genosnya bisa dipakai dengan kualitas yang lebih baik. Jadi mohon sekarang ini kan sudah terlanjur, sudah ada ribuan orang yang diperiksa genos. Jadi saya kira sudah waktunya untuk baik, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Zubairi dan juga Dr. Ahmad sudah berbincang bersama kami di iNews Siang, dan semoga alat pengecekan ini bisa masif dilakukan agar angka positif ditekan. Pemirsa, pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur demo menuntut bantuan sosial pemerintah dan subsidi BBM. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.